ya silakanlah Anda mau mendefinisikan. Nah, ketika sudah tidak mampu didefinisikan, karena memang itu di luar dari kemampuan, maka yang ada adalah definisi yang namanya definisi berasam secara deskriptif. Jadi artinya bahwa sehingga sholat sendiri karena tidak mampu didefinisikan, akhirnya dengan rasam, dengan deskriptif, definisi yang deskriptif itu, sholat adalah perbuatan, perkataan. Itu kan berarti yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, menghadap kiblat, sebelumnya wudu. Itu kan banyak definisi deskriptif ya. Nah, ada lagi definisi demonstratif. Pusing menerjemahkannya, kursi itu apa sih? Udah, nih kursi seperti ini selesai udah. Kira-kira mentok-mentok dengan demonstratif, ya kan gitu. Mik siapa? Ya mik ini seperti ini udah selesai, itu aja. Nah itu begini. Kemudian hadis yang mengatakan dia muqallibul qulub sampai apakah engkau tidak takut ya Rasulullah? Ya mungkin aku takut yang segala perkara ada di kedua jari Tuhan dibolak-balik. Itu saya kira itu satu gambaran saja, namanya tasbih tamtsili ya, atau istiarah tamtsiliyah yang menunjukkan kekuasaan Tuhan yang mutlak, apa saja bisa, seolah-olah dunia ada di kedua jari Tuhan, mau dibolak-balik aja bisa. Itu artinya bahwa orang sudah begini, artinya dia menguasai masalah dan apa saja bisa. Saya kira tidak lebih dari itu artinya. Jadi jangan kita definisikan bahwa Tuhan punya dua jari. Tapi boleh saja. Tidak ada masalah ketika kita meyakini dua punya jari. Seperti juga pernah menjadi polemik yang tidak berkesudahan sampai sekarang. Apakah Tuhan itu punya tangan enggak sih? Karena dalam Al-Quran dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Sebagian ulama mengatakan Tuhan punya tangan. Yang sebagian tidak mungkin Tuhan punya tangan. Karena itu kalimat majas. Tangan di situ maksudnya kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan mereka. Bertengkar sampai sekarang tidak selesai. Ya untung saya belum lahir pada waktu itu ya. Mungkin saya berantem juga. Jadi sekarang saya jalan tengah saja lah. Oke lah, tidak menjadi masalah. Anda meyakini Tuhan punya tangan, nggak ada masalah. Anda yang meyakini Tuhan bukan punya tangan tapi punya kekuasaan, silakan saja. Asal ketika yang meyakini Tuhan punya tangan, ketika saya tanya seperti apa tangan Tuhan, ketika jawabannya tidak seperti apa-apa, ya betul juga. Punya tangan punya, seperti apa? Ya tidak seperti apa, ya sudah selesai. Kalau saya sama juga, dia mengatakan punya tangan dan tidak punya tangan, ketika ditanya jawabannya tidak seperti apa, ya selesai. Karena ini standar utamanya itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan dengan logika. Yang bisa hanya dirasakan akan keberadaannya itu. Nah kemudian kita ke surat Al-An'am 125 membuka hati ya, alam nasrah al-sadrak. Ya memang pada akhirnya mah kecerdasan orang itu adalah sangat terletak pada keterbukaan diri, open policy ya, keterbukaan, siap menerima kritik, siap menerima teguran, siap menerima input, masukan, saran dan sebagainya. Itu kan salah satu cara untuk kita mengulangi kemajuan itu. Bukan kita hanya melangkah maju, keberhasilan bukan kita merebut menggapai tujuan, tetapi juga dalam perjalanannya kita sanggup memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Memperbaiki kesalahan adalah merupakan satu langkah maju, satu keberhasilan. Nah, memperbaiki kesalahan tidak ada cara lain kecuali kita membuka diri. Sulit kalau orang sudah yakin aku yang paling benar, ya sudah, selamanya akan benar. Nah, jadi di sini saya ingin katakan bahwa sesungguhnya yang menyebabkan orang itu tidak percaya atau orang itu ragu-ragu sebetulnya adalah kondisi hatinya sendiri kok yang menentukan itu. Terkadang banyak bukti yang sudah dibuktikan tetap nggak percaya juga kok. Jadi kekuatan bukti atau dalil itu tidak menjadi alasan orang itu percaya atau tidak percaya. Sekarang sebagai contoh yang kita yakini, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dibuktikan di tengah mereka, nggak percaya juga kok. Nabi Isa bisa mengobati orang yang buta asli, ya diusap bisa melihat lagi, tetap nggak percaya kok. Nabi Muhammad bisa membelah bulan,
dilihat sendiri, nggak percaya juga kok. Jadi sebetulnya yang orang percaya dan tidak itulah kondisi hati kita masing-masing. Makanya yang sering berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku ini. Nah, sehingga ketika orang yang hatinya tertutup, itu namanya bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang tidak mau percaya. Orang tidak percaya bisa kita buktikan barangkali percaya. Tapi kalau orang yang tidak mau percaya, apakah lakukan? Tetap saja dibuktikan atau tidak dibuktikan, tetap saja tidak percaya. Wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kebuktikan ataupun tidak kebuktikan sama, mereka tidak mau percaya. Saya kira seperti itulah. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya untuk